Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi berkaitan dengan teknik-teknik yang dilakukan di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah. Adapun teknik-teknik yang biasa dipakai oleh peruqyah di dalam melakukan proses terapi ruqyah, di antaranya adalah teknik tiupan, teknik usapan, teknik sentuhan, dan ada juga teknik pukulan serta kombinasi dari beberapa teknik-teknik tersebut. Adapun para hadirin, dalam melakukan beberapa teknik tersebut disertai dengan membacakan ayat-ayat dari Al-Quran ataupun berupa doa-doa dari Nabi SAW. Adapun para hadirin, di dalam menggunakan teknik sentuhan, biasanya peruqyah melakukan proses terapi ini dengan menyentuh pada bagian yang dirasakan sakit oleh pasien, kemudian membacakan doa-doa ataupun ayat Al-Quran di tempat yang mengalami gangguan sakit. Misalnya para hadirin di bagian tangan ini merasakan sakit, disentuh, kemudian dibacakan doa misalnya dari Nabi SAW, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau misalnya menggunakan teknik tiupan, seperti misalnya di area yang tangan yang sakit, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa dari Nabi SAW, misalnya Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasbik Bismillahi arkik, kemudian ditiupkan pada tangan yang misalnya mengalami gangguan. Atau misalnya para hadirin dengan menggunakan teknik usapan. Adapun teknik usapan adalah dibacakan ayat Al-Quran sambil mengusap area yang mengalami gangguan sakit tersebut. Jadi seperti ini para hadirin, di area yang mengalami gangguan sakit tadi sambil membaca doa Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Atau menggunakan teknik pukulan ketika mengalami sakit tertentu, boleh seperti ini. Jadi sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran di area yang mengalami gangguan sakit tersebut. Ataupun para hadirin mengkombinasikan teknik-teknik dari yang disebutkan tadi, yaitu mengkombinasikan teknik tiupan, usapan, dan sentuhan. Misalnya ketika mengalami sakit di area tertentu atau dikarenakan gangguan tertentu, maka kita bacakan doa misalnya dari Nabi SAW, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, jadi ini mengkombinasikan. Kita ulang sekali lagi. Jadi disentuh di area yang mengalami gangguan sakit, kemudian kita membacakan doa Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian gunakan teknik usapan dan tiupan. Ya, jadi seperti begini. Nah, beginilah tata cara di dalam menggunakan teknik-teknik ketika dilakukan proses ruqyah. Mengkombinasikan antara satu teknik dengan teknik yang lain, atau cukup dengan teknik-teknik sentuhan saja, ataupun teknik tiupan saja, ataupun teknik berupa usapan. Jadi ini yang biasa digunakan di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah. Kita contohkan para hadirin sekalian, misalnya di tempat yang lain, misalnya di area persekitaran kepala. Untuk di bagian kepala bisa menggunakan teknik tiupan ataupun teknik usapan, kalau misalnya yang dilakukan pada pasien. Kalau pada diri sendiri bisa dilakukan dengan teknik sentuhan dan usapan. Misalnya kita membacakan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Misalnya diusap seperti demikian. Teknik sentuhan, kemudian teknik usapan. Ya, ini biasanya digunakan di dalam proses terapi ruqyah syar'iyah. Jadi para hadirin sekalian, di dalam teknik-teknik tersebut bisa dikombinasikan antara satu teknik
dengan teknik yang lain. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk bisa kita terapkan atau kita amalkan di dalam melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, karena hakikat kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.